Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Revalina Tasyaranda, jurusan Sistem Informasi, NIM 2357201002. Dosen pengampu yaitu Pak Januardi Nasir. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi bab 8, yaitu pengenalan konsep dasar tata kelola teknologi informasi. Yang pertama yaitu ada definisi tata kelola TI. Ada banyak definisi tata kelola TI, yang paling penting diantaranya adalah Weil dan Ross, yaitu mereka mendefinisikan tata kelola TI sebagai hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan TI. Mereka mengidentifikasikan 3 komponen tata kelola, yaitu domain keputusan TI, pola dasar tata kelola TI, mekanisme implementasi. Apa itu tata kelola TI? Tata kelola TI adalah tanggung jawab Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif Organisasi. Tata kelola teknologi informasi merupakan bagian terintegrasi dari tata kelola perusahaan yang mencakup kepemimpinan, struktur, serta proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi perusahaan dapat digunakan untuk mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Meningkatnya perusahaan yang menggunakan tata kelola teknologi informasi muncul karena semakin tingginya peran teknologi informasi dalam membangun dan memudahkan kinerja suatu perusahaan. Tata kelola teknologi informasi atau IT governance sebagai penerapan kinerja teknologi informasi agar dapat diarahkan serta sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Selain itu, tata kelola teknologi informasi ada juga pelayanan teknologi informasi yang merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan bagi perusahaan. Pelayanan tersebut juga sebagai faktor pendorong kesuksesan sebuah perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Tata kelola perusahaan sangat penting untuk menentukan batas kompetisi baru dan mendatangkan lebih banyak keuntungan. Mengapa tata kelola penting? Kelangsungan operasional perusahaan tak lepas dari peran tata kelola teknologi informasi dan perusahaan yang dimiliki di dalam internal perusahaan. Perusahaan memiliki standar dan menjalankan prosedur operasional untuk mencapai tujuan yang memiliki nilai strategis. Tata kelola teknologi informasi menjadi tanggung jawab dan bentuk praktik kerja yang biasanya digunakan para eksekutif bisnis untuk dapat memiliki pandangan pada level eksekutif untuk mengendalikan risiko yang bisa terjadi dan memastikan segala bentuk sumber daya perusahaan agar dapat digunakan sesuai peruntungannya. Berikut beberapa alasan mengapa di dalam tata kelola teknologi informasi menjadi baik dan harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Di antaranya yaitu A. Tata kelola teknologi informasi yang baik dapat menekan biaya. Perusahaan yang menerapkan tata kelola teknologi informasi dengan baik terbukti dapat menekan biaya setidaknya antara 20% ketika telah menerapkan strategi operasional excellence yang dapat dicapai dalam waktu 3 tahun semenjak diterapkan. B. Teknologi informasi adalah sesuatu yang mahal. Investasi pada infrastruktur teknologi informasi harus bersifat fleksibel, yang intinya investasi harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan saat ini dan di masa mendatang akan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencapai tujuan bisnis. C. Penggunaan teknologi informasi yang meluas. Dalam upaya mencapai keberhasilan, maka diperlukan kerjasama dan hubungan yang baik dari semua pihak. Tidak terkecuali bagian teknologi informasi. D. Teknologi informasi memberikan peluang sekaligus ancaman bagi perusahaan. Peluang dan ancaman selalu hadir beriringan, sama halnya dengan teknologi informasi.
Tata kelola teknologi informasi yang baik adalah suatu hal yang kritis bagi perusahaan. Peran teknologi informasi cukup penting di dalam sebuah perusahaan jika dapat dikelola dengan baik dan benar untuk mendapatkan manfaatnya. F. Nilai teknologi informasi lebih dari sekedar teknologi yang baik. Keberhasilan bisnis tidak semata-mata hanya dibantu dengan adanya teknologi informasi dalam perusahaan. Tata kelola teknologi informasi yang baik menjadi kunci tercapainya tujuan agar terciptanya suatu kondisi yang diharapkan. G. Manajemen senior yang memiliki keterbatasan. Tidak semua hal harus mengganggu aksi dari level eksekutif perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan pada kemampuan dan waktu pada suatu kondisi. H. Perusahaan yang maju mengelola teknologi informasi dengan cara yang berbeda. Tujuan yang ingin dicapai tentu membuat perusahaan harus memikirkan langkah yang mereka ambil. Maka dari itu masing-masing perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengelola teknologi informasi dengan cara mereka masing-masing. Sejarah tata kelola TI. Disiplin tata kelola teknologi informasi pertama kali muncul pada tahun 1993 sebagai turunan dari tata kelola perusahaan dan terutama berkaitan dengan hubungan antara tujuan strategis organisasi, tujuan bisnis dan manajemen TI dalam suatu organisasi. Tujuan utama tata kelola informasi dan teknologi adalah memastikan bahwa penggunaan informasi dan teknologi menghasilkan nilai bisnis, mengawasi kinerja manajemen, dan mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan informasi dan teknologi. Perbedaan antara tata kelola perusahaan dan tata kelola teknologi informasi. A. Tata kelola perusahaan adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan berdasarkan perundang-undangan dan nilai etika usaha. B. Tata kelola teknologi informasi adalah konsep luas yang terpusat pada departemen atau lingkungan teknologi informasi yang memberikan nilai bisnis kepada sebuah perusahaan. Ini adalah seperangkat aturan, peraturan, dan kebijakan yang menetapkan dan memastikan operasi Departemen Teknologi Informasi yang efektif, terkontrol, dan berharga. Maka, perbedaan antara tata kelola perusahaan dan tata kelola teknologi adalah perbedaan mekanisme pengelolaan sebuah perusahaan, yang mana dalam tata kelola perusahaan dituntut dalam sistem tersebut sebuah aturan, peraturan, dan kebijakan dalam mengontrol optimalisasi perusahaan. Dan di dalam tata kelola teknologi informasi lebih dititik beratkan dalam pemusatan pengendalian aturan, peraturan, dan kebijakan dapat tercapai dengan adanya teknologi informasi lebih cepat dan tepat serta lebih mudah dijadikan simple public dalam pemaparan kredibilitas sebuah perusahaan yang go public dan tepat sasaran sesuai peranannya. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Tata kelola organisasi yang baik dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen, organisasi, dan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka, sesuai dengan visi misi organisasi atau sebuah perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, serta tercapainya tujuan dan program kerja perusahaan secara efektif. Agar sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka seluruh pihak perlu melaksanakan prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan disusun secara fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan bagi segala bentuk organisasi. Prinsip-prinsipnya yaitu A. Kewajaran. Perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip kewajaran akan membuat seluruh pihak dalam perusahaan terjamin dalam memperoleh hak dan kewajibannya. B. Keterbukaan. Sebuah perusahaan harus menciptakan prinsip keterbukaan atas informasi pencapaian kinerja perusahaan secara umum dengan tepat dan akurat. C. Akuntabilitas.
Prinsip akuntabilitas dalam sebuah perusahaan berkaitan dengan pencatatan laporan kinerja perusahaan yang dikeluarkan secara resmi oleh jajaran pimpinan yang valid menyangkut sumber atau input proses yang dilakukan hingga hasil atau output yang didapatkan dalam suatu perusahaan secara terperinci dan siap dipertanggungjawabkan secara hukum. B. Penanggung jawab. Prinsip ini menuntut pimpinan perusahaan menjalankan kegiatan secara bertanggung jawab. Pengelolaan perusahaan menghindari segala kebijakan yang bukan saja dapat merugikan perusahaan secara kolektif, tapi juga berpotensi merugikan pihak eksternal dari segi moral maupun material. E. Kemandirian. Prinsip kemandirian menuntut pengelolaan perusahaan agar bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya, tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Namun, pengelolaan perusahaan harus tetap memberikan hal-hal terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tata kelola TI adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang pada tingkat tertinggi mendorong dan menetapkan apa yang perlu dicapai oleh tata kelola TI. Tata kelola TI itu sendiri mencakup sistem infrastruktur dan komunikasi. Tata kelola pengembangan produk seperti tata kelola TI adalah bagian dari tata kelola perusahaan dan tumpang tindih dengan tata kelola TI. Tata kelola pengembangan produk ditargetkan untuk perusahaan yang mengembangkan produk. Tata kelola pembangunan adalah tata kelola yang diterapkan pada organisasi dan program pengembangan, dan merupakan bagian dari tata kelola pengembangan produk dan TI. Tata kelola pengembangan mencakup sekali siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Maka dalam peran penting dari sebuah tata kelola perusahaan dan tata kelola teknologi informasi tidak lepas dari peran serta para stakeholder dari lingkup dewan direksi, badan eksekutif sampai turut sertanya masyarakat dalam hal penilaian serta kepercayaan dalam menaruh investasi pada perusahaan tersebut, yang mana demi mendapatkan hasil optimal dalam sebuah perusahaan yang dapat mencakup banyak investor di dalamnya, dibutuhkan mekanisme, aturan, dan kebijakan di dalamnya. Hal itulah yang nantinya akan mendorong sebuah perusahaan mendapatkan sebuah pencapaian yang besar dalam penerapan sistem tata kelola guna mengaudit dan mengevaluasi kinerja yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan tersebut, baik dari sisi tata kelola perusahaan maupun tata kelola teknologi informasi, dari segi keterbukaan sampai dengan segi penanggung-jawaban yang mana nantinya sebagai citra publik sebuah perusahaan itu di mata banyak masyarakat yang akan mengkonfirmasi atau menilai sebuah perusahaan itu dianggap dengan cap sebagai perusahaan yang baik dan meyakinkan untuk kedepannya. Dari materi yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa tata kelola TI adalah konsep luas yang berpusat pada departemen atau lingkungan TI yang memberikan nilai bisnis kepada perusahaan. Yang kedua, tata kelola perusahaan teknologi informasi merupakan nama lain dari IT governance. Yang ketiga, disiplin tata kelola teknologi informasi pertama kali muncul pada tahun 1993 sebagai turunan dari tata kelola perusahaan dan terutama berkaitan dengan hubungan antara tujuan strategis organisasi, tujuan bisnis, dan manajemen TI dalam suatu organisasi. Keempat, tata kelola TI adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang pada tingkat tertinggi mendorong dan menetapkan apa yang perlu dicapai oleh tata kelola TI. Baik, sekian dari pemaparan materi bab 8 tadi, yaitu pengenalan konsep dasar tata kelola teknologi informasi. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.